Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wa salam. Fa'aksir lakum bisolati wa salam. Akramallahu nabi bisolati wa salam. Akramallahu nabi bisolati wa salam. Fanusallu wa nusalli ala nabi salam. Fanusalli wa nusalli ala nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wa salam. Fa'aksir lakum bisolati wa salam. As-salatu wassalam ala Nabi salam. Salatu wassalam ala Nabi salam. Tabarakallahu lana bisolati wassalam. Tabarakallahu lana bisolati wassalam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wa salam. Fa'aksir lakum bisolati wa salam. Ya syamsat tamami ya sayyidas salam. Ya syamsat tamami ya sayyidas salam. Kafadumu ina bisolati wa salam. Kafadumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ab'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, khususan fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wal Bunyah insyaallah. Wa nafa'na bihi wa lumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu memberkahi hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, tetangga-tetangga kita, meluaskan rezeki kita semua di sini, rezeki yang terlihat maupun rezeki yang tidak terlihat, rezeki yang kita ketahui maupun rezeki yang tidak kita ketahui, rezeki yang bermacam ragam,
bukan hanya berupa pendapatan rezeki hari-hari kita, tetapi juga rezeki berupa iman dan takwa daripada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah membersamakan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, di akhir hidup kita, pada saat kita senang dan susah, dan di barzah kita kelak, maupun di akhirat kita. Dijadikan beliau kita di bawah panji puji-pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati li ashabil mudaris, guru Tarmiji yang hadir pada malam ini, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau panjang umur, tetap sehat afiat, diberikan Allah bermacam-macam karunia. Lihurmati guru Aini Jam Aini Muhammad Aini, alhamdulillah umur beliau juga sudah sangat sepuh sebagaimana guru Tarmiji, luar biasa beliau, kuat sekali beliau. Mudah-mudahan menjadikan beliau istiqomah selalu dalam agama. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur dan kelak di yaumil qiyamah mudah-mudahan dibersamakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru Muhlan alhamdulillah hadir juga pada malam ini, mudahan sidin sehat afiat juga. Guru Basuni alhamdulillah, guru Aryansah nah ada juga alhamdulillah. Ulun mengucapkan selamat hari raya dulu Idul Fitri 1447 Hijriah lawan pian semunyaan. Ibu-ibu juga mohon maaf lahir batin ulah, bapak-bapak semuaan, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan benar-benar hari ini dan setelah ini kita dalam keadaan fitri. Fitri artinya suci, fitratullahil lati fataran nas 'alaiha, sebagai fitrah Allah yang suci itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi dosa-dosa yang membelit hidup kita, dan sehingga akhir hayat kita dikuluskan Allah memasuki bahtera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu sekalian, mudahan pian banyak rezeki pula, laki pian makin sayang lawan pian, amin. Anak-anak pian berbakti lawan pian semuanya, amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, kana Daud alaihi salam yaqul, adalah Nabi Daud alaihi salam berkata kepada Tuhan, Ilahi qad ataitu atba ibadaka faquluhum alaika daluni. Wahai Tuhanku, ilahi Tuhan, qad ataitu, aku sudah mendatangi atba. Atba itu ahli pengobatan. Ahli pengobatan itu apa? Tabib. Nah, zamannya atba. Ibadaka, hamba-hambamu itu. Faquluhum alaika daluni. Semua mereka itu, ujar Nabi Daud, menggambarkan pasti tidak lain petunjuk daripada engkau, kehebatan engkau. Pian pernah melihat di TV ya, pistol, iyalah. Nang paling pian ingat di pistol tuh kesan apa? Memati orang enggak? Mati orang, iyalah. Nang paling pian ingat, apalagi bilanya bakal tekah, bila ditarik pelatoknya, iyalah. Keluar apa? Keluar peluru. Bisa mati orang. Nih itu kalian ingat. Maksud Nabi Daud nang kita ingat tuh itu nah. Sidin nang tadi ingat sidin adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya lah. Di mana itu melihat nang kayak apa manusia menciptakan peluru pistol tadi itu kehebatan Allah. Ya lah, batu merangkai manusia jadi pistol, jadi alat, terciptanya bentuk wujud pistol itu nah, maulah kada dari Allah, itu dari Allah juga.
Kemudian menggunakan pelatuk, sebab pelatuk itu sampai mengeluarkan peluru. Itu juga keagungan Al-Qahar Allah, sampai orang mati. Mati itu kenapa? Qahar Allah. Qahar Allah itu artinya kekerasan Allah, di mana Allah bisa mematikan manusia dengan cara-caranya. Ada dengan cara siksa, ada dengan cara kekerasan. Ya kalau mati orang tuh, meskipun belum tentu orang tuh masuk api neraka, ya kalau tidak menunjukkan masuk api neraka atau tidak, tapi neng kayak apa sakitnya mati itu. Ada lagi orang mati nang perlahan, orang mati lamas. Iyalah, mati lamas tuh perlahan kan. Nah, kalau kau binak laginya, nggak ada percaya turut aja, coba aja situ di sungai, ya kah? Perlahan-lahan mati. Ada juga di film kita melihat dimasukkannya di ruangan, dimasukkannya racunnya lah, mati juga perlahan-perlahan mati kelak. Masya Allah. Kita nih pang, nah terserah Tuhan ya, karena di akhirat. Cuma ada kalau sudah berdoa, Allahumma hawin alaina atau alayya fi sakaratil ma, Allahumma hawin, mudah, mudah. Ada juga orang semiliar habis duit di rumah sakit, obat kayaknya mati ya orang kan. Apa pian terjual rumah, terjual kendaraan bini aja lagi kada dijual. Subhanallah. Begitulah ketika dokter itu memberi kepadaku obat, kata Nabi Daud, obat, maka aku sadar di situ ada Engkau ya Allah. Di mana Allah? Yang menyembuhkan itu Allah, yang tidak menyembuhkan itu pun Allah. Allah ini menyembuhkan itu adalah Allah, tidak menyembuhkan itu pun aku lihat juga adalah Allah. Allah ini jangan lupa yang keduanya nih. Nah, kita ini melihat yang menyembuhkan ya Allah, tidak menyembuhkan itu lain Allah, padahal tidak menyembuhkan itu juga adalah Allah. Ya dalilal hayar dalini min man ahabballahu sara syauqan kuliyan. Nah ini penting. Wahai orang-orang ya, wahai Tuhan yang memberi petunjuk orang yang kebingungan. Allah itu kan memberi petunjuk kepada kita. Bisalah nyata petunjuk Allah itu bisa. Kayak apa petunjuk tuh? Nyata. Coba pian makanan pian hari-hari makan apa? Nasi kada? Nah, petunjuk siapa tuh? Petunjuk Allah sebenarnya. Diadakan Tuhan melewati tabiat kita, kebiasaan kita. Makan nasi. Kada kawapian berperaga jago, aku bisa aja jadi kambing aja. Silahkan jadi kambing, makan rumput. Ya kah? Makan rumput kau kada? Ya. Namun di film ada kalau main apa? Bakalah itu jurus jurus apa? Jurus monyet. Ya Allah kawan, ya Allah pinan kayak monyet. Yalah. Suruh bener naik kada kawan juga sekalinya. Atau makan apa yang dimakan oleh monyet, ngaliham gitu. Pisang kau aja bang, lain pisang ngaliham dah. Aku melihat di situ ada Engkau ya Allah. Dimanapun aku melihat sesuatu, di sana aku menemukan Allah. Maka berilah aku petunjuk ya Allah. Ini Nabi Daud lah minta terus petunjuklah kita nih bang. Kita minta juga ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Ini baguslah diulang-ulang baca, bagus tuh. Ihdina siratal, bingung bawarung pina sunyi benar. Pina sunyi bawarung. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal. Ini ada apa Pak? Memang artinya itu ya Allah berilah petunjuk aku kepada jalan nang lurus. Tapi kan bisa kita tempelnya di situ. Artinya di dalam hati kita minta petunjuk supaya dagangan laris ya Allah. Penyakit karena mau ampi-ampi, ayo. Tadi perbanyak istighfar, kemudian bisa tahu ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Tapi nung kada penyakit nang kada mau ampi-ampi lah. Allahumma spini. Semalam adalah sudah dituliskan. Allahumma spini. Allahumma sudahkah? Sudahlah. Allahumma spini. Allahumma spini. Wansurni, tolonglah aku. Maka man ahaballah, siapa yang mencintai Allah, pastilah soro syaukan kuliah. Maka jadilah jarseh hatinya selalu rindu secara keseluruhan kepada Allah. Iradan kulian wa panaan kulian, menentang
artinya berbeda dengan sesuatu yang menjauhi Allah, pasti posisinya kepada Allah terus. Kemudian wafania, dirinya fana terhadap alam semesta ini, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hebat banget saya Abdul Qadir Jalani mengajarkan supaya kita fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah lah di kitab ini sedikit ya. Uyunul Hikayat adalah sini kitabnya lah. Nah, adalah Uyunul Hikayat sini kan? Ini Pak adalah. Nah, adalah. Nah, ada jadi pakai salon. Nah, ada Uyunul Hikayat. Sedikit aja nih kisahnya. Supaya rami pian mendengar kisah barang nang ingat. Mun dipenderakan itu bisa jangan ingat. Nah, ini hadatsana Al-Fudail Al-Fadil Ibnu Muhammad Ar-Raqasi qala ra'aitu yauman minal ayami, suatu kali kata Syekh Muhammad Ar-Raqasi, aku melihat Imam Ma'ruf Al-Qarqi, ya, seorang ulama besar, Al-Ma'ruf Al-Qarqi. Yafki, Fakultu, beliau menangis sorangan. Fakultu, aku pun bertanya, kata Syekh Muhammad Ar-Raqasi, ya Syekhi, ma yabkika, wahai guruku, kenapa engkau menangis? Wahai guru, kenapa engkau menangis? Qala jahabatil ikwan, telah pergilah saudara-saudara. Artinya banyak orang sudah meninggal dunia. Wasyahan nas ala dunia, tapi kebanyakan manusia yang disepnya dari itu loba dengan dunia, nang disimpannya adalah loba dengan dunia, matinya dengan keadaan loba dunia. Wa tarakuddin, dan meninggalkan agama, wa nasuhul akhirah, dan melupakan akhirat. Nah, yang lah banyak tuh manusia yisidin kulihat nang itu orang-orang Islam tapi meninggalkan itu tadi tuh, lupa dengan Allah, malah meninggalkan agama banyak, wa nasul akhirah, melupakan akhirat. Summa qoma wa masaitu ma'ahu, kemudian beliau berdiri, Syekh Ma'ruf Al-Qarqi ini berdiri sini berjalan, kumpati, aku ikuti. Ila dukani akihi, sampailah ke beliau kepada warung saudara Sidin. Pasallama, beliau mengucapkan salam ala akhi, kepada saudaranya, wa qana akuhu, dan dia adalah saudaranya. Faqala lahu akuhu, ini kitab anulah Uyunul Hikayat, ijlis sa'atan fa inna li syughlan. Pian duduk aja jar saudaranya, siapa ding sanaknya, siapa Ma'ruf Al-Qarqi ini. Pian duduk aja dulu sini jar. Ulun ada urusan syughlan. Summa qamal aku, kemudian saudaranya berangkat pergi. Wa jahaba fi hajatihi, untuk melakukan suatu urusan. Paro'a, aku melihat Ma'ruf ar-ramili wa du'afai julusan. Rupanya Syekh Ma'ruf ini melihat ada ar-ramil wa du'afa. Ar-ramil ini, du'afa itu orang-orang lemah. Ar-ramil itu janda-janda. Nah, janda-janda itu kan lemah juga. Nah, kaum miskin gitu, nah bahasa kita lah. Duduk-duduk di sekitar toko itu. Pokoknya ya praku alaihi mudaki, kemudian tiba-tiba Syekh Ma'ruf Al-Qarqi ini diambil sidin gandum tuh. Habis gandum tuh diunjuki sidin lawan orang-orang miskin tadi, lawan janda-janda diberiakan sidin, pokoknya maka milik siapa tuh? Milik janda. Ini kisah karamat nih, karamat Syekh Ma'ruf Al-Qarqi. Bila sayin, tidak ada pun tersisa sedikit pun di sana. Wa najabat dukan, warung tuh kosong habis, karena ke warung tuh jualan gandum, habis ya gandum diberiakan ke orang, iyalah. Nah. Paja'a aku, datanglah saudaranya. Pakola, terkejutlah saudaranya. Apa kartani? Pian ni memisingkan akan ulun, menjadikan ulun pakir tongut sidin. Pokoknya Ma'ruf poroja ilan. Kemudian saya Ma'ruf Al-Qarqi pulang pergi ke masjid sembahyang. Itu udah kayak biasa lah di masjid. Sakit hati nang saudara nih. Lalu ada pikiran apa? Sahibat dukan as-sunduku wa ijal majri mamluun dirhamin. Lalu beliau menggunakan uang
untuk membuka penyimpanan uang modelnya kayak bank lah, tapi kada beriba, sistem upah. Jadi orang dulu duit itu kan besar dan sebagian disimpan situ, benda apa lagi gandum atau apa disimpan situ, meletakkan simpanannya. Tapi karena diupah, minta upah sidin berapa simpanan ini, berapa simpanan ini. Jadi upahnya itu sekalinya paijabikot robiha likulli dirhamin sabaina. Setiap upah itu mencapai 70 dirham. Akhirnya berduit nang saudaranya siapa? Saudaranya Syekh Maruf Al-Karki ini. Palamma kana ba'da sa'ah ijahu ya'du ilal Maruf. Suatu kalinya mendatangi Syekh Maruf. Hoi ding sanak nih. Kakak kading kada tahu sini. Hoi ding sanak nah. Godan taji'u ila dokani. Lagi pian kan ke warung ulun. Iya kah? Kali lagi ke warung. Apa aja Maruf lah, kada lagi. Tidak akan aku ke warung itu lagi, duduk pun aku tidak lagi di sana. Maka lepaslah saudara. Berkatalah Ma'ruf kepadaku, ujar siapa itu Syekh Ar-Rakasi, ujar Syekh Rakasi. Qala subhanahu, maha suci Allah. Bin maliki ya'ti may yasha kama yasha. Dialah Allah, ujar Syekh Ma'ruf, maha raja yang memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Walau sa'alnahu dunya biha lam yamna'na jalika. Andaikan aku meminta kepada Allah harta dunia, pasti Allah tidak memberinya. Andaikan kita ini bila berdoa aja saya Ma'ruf minta pian dunia terlalu banyak, berhemat dunia aja atau mengejar loba dunia aja, belum tentu Tuhan memberi dunia. Pian minta berdoa, minta bahagia, belum tentu pian bahagia. Minta banyak duit, belum tentu sugih. Kira banyak aja kalau mencoba di rumah sudah, ya Allah sugihakan, ya kada mau sugih juga ya Allah. Jadi teorinya minta saja sugih tapi jangan menggebu-gebu di hati, ya kan? Jangan menggebu. Minta aja sugih tapi jangan menggebu-gebu. Nah ini yang penting, jar saya Ma'ruf. Walakinna sa'alna, tetapi kita meminta kepada Allah itu ayyahmina anha fa'ala zalika. Kita meminta supaya dilindungi Allah atau dipelihara Allah dari godaan dunia. Bahasa lain kita meminta selamat di akhirat, ya kah? Maka Allah pun memberi dunia kepada kita. Nah, kayak pepatah, siapa yang menanam pohon mangga, rumput pasti tumbuh. Siapa yang menanam rumput, jangan berharap mangga akan tumbuh, pohon mangga akan tumbuh. Masya Allah, bisa lagi salah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.